Oke anak-anak, sekarang kita akan melihat lagi cerita tentang kota Banyuwangi. Nah, kalian bisa buka buku temanya halaman 38. Ibu guru akan membacakan kepada kalian cerita tentang kota Banyuwangi ini tadi, ya. Nah, dengarkan baik-baik ya anak-anak. Tahukah kamu bahwa Indonesia merupakan salah satu negara kepulauan terbesar di dunia? Sebagian besar wilayah Indonesia adalah kawasan kepulauan dengan sumber daya yang sangat tinggi nilai ekonomisnya. Salah satu contohnya adalah Banyuwangi. Panjang garis pantai kabupaten yang berada paling ujung timur Pulau Jawa ini sekitar 175 km. Dengan potensi besarnya, Banyuwangi konsisten menjadi penghasil ikan dengan laut terbesar setelah Bagan Siapi Api. Nah, bahkan hingga kini masih terus mendominasi hasil perikanan di Indonesia, baik perikanan, tangkap ikan maupun industri perikanan lainnya. Kabupaten di ujung timur Pulau Jawa ini telah berhasil melakukan ekspor hingga ke 18 negara. Sistem pengalengan sudah cukup maju. Ditambah lagi industri besar di Pelabuhan Muncak, Banyuwangi terus berkembang. Kabupaten ini sendiri mencatatkan pertumbuhan produksi ikan tangkap yang konsisten, yaitu sebesar 31,600 ton pada tahun 2011 dan naik cukup besar menjadi 444.570 ton pada tahun berikutnya. Nah, pada tahun 2013 produksi ikan tangkap Banyuwangi mencapai 49,539 ton. Dengan jenis ikan tangkap terbanyak adalah ikan layang dan lemuru. Nah, dalam bidang perikanan, Banyuwangi menyerap banyak tenaga kerja, mulai dari nelayan, pekerja industri perikanan, hingga industri rumahan. Nah, ini adalah cerita tentang Banyuwangi, ya, masyarakat Banyuwangi. Nah, kemudian anak-anak, ini adalah hasil produksi ikan tangkapan dari kota Banyuwangi. Nah, di sini ada peningkatan produksi tangkap ikan di kota Banyuwangi. Yang pertama itu di tahun 2016, tangkap ikan mereka itu mencapai 61,178 ton. Nah, kemudian di tahun 2016 itu mencapai 44,182 ton, dan di tahun 2017 itu mencapai 44,382 ton, ya. Jadi tangkapan normalnya itu, nah di sini kita bisa melihat ada yang 55.000, ya. Kemudian ada 66.000 per tonnya setahun. Jadi di sini jumlah kapal atau perahunya kalian bisa lihat. Nah, ini beratnya, kemudian unitnya, ya, di atas 10. Nah, ini dia. Nah, ada sampai 350 unit, ya. Nah, jumlah nelayannya itu 25.650 orang nelayan, ya. Jadi anak-anak wajar saja kalau kota Banyuwangi ini, ya, menempati posisi yang paling banyak menghasilkan ikan, ya, setiap tahunnya. Ya, nah anak-anak, di sini kota Banyuwangi ditempatkan sebagai kota yang potensi ikan yang paling banyak, ya, per tahunnya. Nah, ini dia tadi contoh produksi ikan tangkapan Banyuwangi. Nah, dari cerita tersebut kita akan menjawab beberapa pertanyaan. Ya, pertanyaan yang pertama, bagaimana kaitan antara letak Banyuwangi dengan sumber daya alam di wilayah tersebut? Jawabannya, letak Banyuwangi terletak di daerah pantai sehingga mempunyai potensi sumber daya alam dari laut, yaitu ikan. Panjang garis pantai Banyuwangi yang berada paling ujung timur Pulau Jawa ini sekitar 175 km. Dengan potensi besarnya, Banyuwangi konsisten menjadi penghasil ikan laut terbesar setelah Bagan Siapi Api. Ya, jadi anak-anak ingat bahwa yang paling besar menghasilkan ikan laut yang terbesar setelah Bagan Siapi Api itu adalah kota Banyuwangi, ya. Nah, kemudian pertanyaan yang kedua,
Bagaimana kaitan antara sumber daya alam dengan kehidupan masyarakat Banyuwangi? Jelaskan. Kabupaten ini sendiri mencatatkan pertumbuhan produksi ikan tertangkap yang konsisten. Banyuwangi menyerap banyak tenaga kerja mulai dari nelayan, pekerja industri, bahkan hingga industri rumahan. Ya, jadi anak-anak di sini kaitannya antara sumber daya alam dengan kehidupan masyarakat Banyuwangi itu mencatatkan bahwa pertumbuhan produksi mereka itu sangat tinggi dan konsisten. Selain itu, di sini masyarakat Banyuwangi juga menyerap banyak sekali tenaga kerja, mulai dari nelayan, kemudian pekerja industri perikanan, hingga industri perumahan, ya. Nah, anak-anak itu tadi ya tentang cerita kota Banyuwangi yang banyak menghasilkan ikan. Nah, anak-anak nanti kalian bisa belajar kembali di rumah tentang sumber energi, kemudian tentang lagu menanam jagung ya, yaitu kita bernyanyi menggunakan notasi angka dan menggunakan lirik yang sebenarnya tadi ya. Oke anak-anak, hari ini pembelajaran kita cukup sampai di sini ya. Nanti kalian bisa belajar kembali di rumah tentang materi hari ini. Nah, Ibu Guru harap materi yang Ibu Guru jelaskan hari ini bisa kalian mengerti dan bisa kalian pahami dengan baik. Nah, dengan begitu pembelajaran kita di tema 2 subtema 1 sudah selesai. Karena kita sudah sampai di pembelajaran yang kelima. Oh ya, satu kali lagi ya, maksud Ibu minta maaf. Ibu kira tadi sudah sampai di pembelajaran yang ke-6. Ternyata kita baru sampai di pembelajaran yang kelima. Jadi pembelajaran ke-6 itu nanti akan kita selesaikan pada hari Senin ya. Jadi setelah selesai subtema 1, tema 2 kita akan mengadakan ulangan harian seperti biasanya ya. Tapi itu 2 hari setelah materi kita selesai. Nanti Ibu Guru akan mengumumkan di grup ya kapan kita akan melakukan ulangan harian tema 2 subtema 1 ya, dari pembelajaran 1 sampai 6. Nah, oke anak-anak, untuk mengakhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Mari kita siapkan diri untuk berdoa. Kita angkat tanda kemenangan kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang dan selalu sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke anak-anak, sekian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Semoga kita bisa bertemu lagi di pembelajaran berikutnya. Dan kalian tetap semangat terus belajarnya ya. Tetap sehat, patuhi protokol kesehatan. Selamat berjumpa lagi. Selamat beraktivitas di rumah. Tuhan Yesus memberkati. See you, bye-bye. Bye.